Nah, saya udah melewati tengah-tengah apa sungai itu. Tiba-tiba dari hulu itu datang air itu. Tiba-tiba mungkin hujan dari hulu ya. Biar sampai pas saya istilahnya ke bawah arus itu. Sampai itu air itu masuk ke mulut. Wah, mungkin inilah katakanlah nyawa kita. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tri Channel. Baraya Tri Channel, seperti biasanya episode kali ini saya sudah menghadirkan narasumber. Beliau akan menceritakan pengalaman semasa mudanya mungkin ya, seperti itu. Mungkin saya akan kasih disclaimer sedikit. Beliau ini pengalaman kejadiannya itu pernah ada di media massa Bandung ya. Itu sekitar tahun 81 ya. Sekarang beliau akan menceritakan kejadian itu. Kita simak saja nih apa dibalik ceritanya sehingga beliau sampai masuk ke media massa gitu. Oke, Baraya Tri Channel, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke narasumber. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan tekan tombol lonceng untuk berkembangnya channel ini. Oke Baraya, kita langsung saja ke narasumber. Selamat malam Pak Ali. Selamat malam. Apa kabarnya nih malam hari ini? Terima kasih pada saudara Beno yang telah menyempatkan untuk menuturkan riwayat cerita kehidupan saya di sekitar tahun 1979. Oke, tepatnya 79 ya? Iya, mungkin di saat itu saya masih 19 tahun. Masih muda dong Pak ya, umur 19 tahun. Nah, ya awal-awal ceritanya kita dari Bandung menuju ke Cirebon ke saya. Untuk ya mencari pekerjaan kita saya untuk di Cirebon. Mungkin di Cirebon itu selang 1 hari seminggu, beberapa minggu tidak ada pekerjaan. Jadi kita rasanya kesal juga ya. Ya kesal. Akhirnya saya memutuskan untuk ke Jakarta. Katanya Jakarta wow gitu saat itu untuk meluang mencari kerja. Dengan tidak kita bilang ke saya, mungkin bilang ke saudara, saya berangkat ke Jakarta. Yang dituju tidak ada saudara famili, cuman untuk mencari pekerjaan. Gitu. Ya cerita singkat, berangkatlah kita ke Jakarta dari pagi Cirebon itu sampai ke sana sampai tengah hari lah. Tanggal seorang pemuda, dia menawarkan ke saya, nanya, kemana mas? Ya kita cari kerjaan. Oke lah ikut saya. Dia sampai menawarkan jajanan, macam baik juga lah. Nah, singkat cerita dia menawarkan, saya dibawa ke bis kota, menuju ke Jalan Raden Saleh, ya sekitar Gang Mangga 2. Nah situ masuk di suatu penampungan ketenaga kerjaan gitu. Maaf sebelumnya Pak Ali, tadi si pemuda tadi menawarkan apa sama Pak Ali? Dia menawarkan pekerjaan. Dia nanya ke saya lagi apa mas, kita cari kerjaan. Dengan senang hati dia menawarkan ke saya ada kerjaan. Yang bisa cerita saya karena tujuannya kita cari kerjaan, saya terima. Setelah itu saya dibawa pakai bis menuju ke Raden Saleh, Jalan Raden Saleh. Nah, di Gang situ sekarang Jakarta lah, dekat dari Monas itu. Nah, dibawa ke penampungan ketenagakerjaan, kayak yayasan gitu lah. Di tingkat 2. Nah, udah tingkat 2 saya ditampung. Mungkin ada beberapa orang, sekitar ada 10 orang.
Nah, dia langsung si yang bawa saya itu katakanlah atasannya juga ada mau ke Jakarta kerja atau ke luar Jakarta, ya ke Sumatera lah. Saya pilih, ya udah saya ikut ke Sumatera. Nah, berapa hari ditampung, mungkin kalau nggak bagai ke Sumatera sekitar seminggu lah, menunggu ada 30 orang gitu ya. Setelah jarak seminggu kurang lebih diberangkatkanlah saya melalui ke Pelabuhan Merak. Berangkat sekitar jam 7 sore. Datang di Merak yang sekitar jam tengah malam. Nah, situ menunggu ferry kan menunggu anggotanya lama, menunggu sampai berangkat subuh. Singkat cerita berangkat sampainya dari Merak ke Pelabuhan Panjang, waktu itu masih panjang kan. Nah, singkat cerita saya sampai di Sumatera sana mungkin sekitar jam 1 malam juga. Ditampunglah di suatu penduduk desa. Nah, untuk besoknya diberangkatkan ke tempat kerjaan. Ya besoknya mulailah sampai besok kita diberangkatkan dipisah-pisah. Kita diberangkatnya di suatu perkebunan kopi di sekitar daerah Sumatera Selatan. Tepatnya di Batu Raja. Nah, kita dipisah-pisah. Awal-awal pertama kita kerja, mungkin kita ganti cuaca, suhu badan kita ini, akhirnya kita beberapa hari, 3 hari 4 hari kerja, suhu badan kita menurun, panas, merasa cuaca beda cuaca mungkin. Nah gitu, akhirnya kita sakit. Kata majikan tuh, udahlah kalau sakit jangan kerja, istirahat. Selama seminggu saya coba di awal itu di dalam di kebun itu kita rasa nggak betah. Oh inilah Sumatera. Ayo untuk tekad kita lari kabur lah dari situ melalui perkebunan, entah kita jalan terasa jauh, tapi kita sekitar lingkungan situ kita cari kerjaan yang lain. Sampai sore itu dapatlah di situ suatu perkampungan lagi yang kita tuju, kita dipekerjakan lagi kita sendiri. Nah, sampai 3 hari di situ nggak ada yang nyari. Setelah 3 hari mungkin saya kaburnya itu kerasanya jauh, tapi padahal di keliling itu karena situasi Medan belum tahu, kita rasanya jauh. Akhirnya tiba-tiba udah 3 hari majikan saya yang pertama nyusul. Saya, oh kamu di sini ya. Akhirnya singkat cerita saya dibawa lagi sama majikan yang pertama. Udah kamu kembali, kalau nggak betah bilang, nanti dipindahin lagi. Setelah 2 hari 3 hari datanglah yang penyalur tenaga kerja ke sana. Udah kamu pindah. Nah di situ setelah pindah kedua di situ agak lama kita ditempatkan di suatu katakan hutan lah, jauh dari jangkauan penduduk desa. Kita ke desa itu kalau berjalan sekitar setengah hari. Tempatkan di perkebunan itu 1 bulan sampai 8 bulan lah. Sama majikan di situ juga. Kadang-kadang majikan pulang ke desa, saya ditinggal sendiri. Nah akhirnya saya di situ 8 bulan nggak diterima uang gaji sepeser pun, cuma makan, cuma ya gitulah makan. Jadi paling majikan pulang ke desa bawa kopi, bawa apa, pakai kerbau gitu ditarik. Nah kita rasa-rasa kok kita nggak nerima uang, kita hanya makan doang. Nah suatu waktu kita badan nggak enak, kalau saya ini ingin ke desa. Sampai saya nekat ke desa, nekat pulang ke desa karena kita nggak enak badan. Nah perjalanan dari situ ke desa setengah hari melalui sungai mau ke desa itu. Padahal ada penyeberangan cuma jauh, rasakan sungai istilahnya. Tapi ambil pintas kita lewat sungai, itu aliran sungai Musi. Oh iya iya. Besar aliran sungai Musi. Pada waktu itu keadaan dangkal, ya mungkin dada lah. Kita bisa melewati juga atau pakai kayu gitu arah-arah gitu.
dengan bawa golok ya biasa di perkebunan yang ini. Nah saya udah melewati tengah-tengah apa sungai itu, tiba-tiba dari hulu itu datang air itu, tiba-tiba mungkin hujan dari hulu ya, sampai ya saya istilahnya ke bawah arus itu. Sampai itu air itu masuk ke ini, ke mulut. Wah, mungkin inilah katakanlah nyawa kita. Nah, udah masuk ke mulut kita tanpa sadar ke bawah arus karena bebatuan apa, kita jarak ke 50 meter. Nah, pas itu udah nggak sadar, kita nggak sadar, nggak pingsan, ditolong sama warga setempat yang tahu saya ke bawah arus ke pinggir. Ini mah udah kena batuan apa udah. Nah, saya udah nggak apa bisa, nggak sadar dibawa sama penduduk warga. Kata warga situ sekitar 2 jaman saya pingsannya tuh. Mungkin sama penduduk desa di situ ditolong sama sesepuh situ lah. Warga sesepuh di situ. Setelah 2 jam saya baru sadar. Akhirnya sadar juga belum begitu apa, pulih lah. Nah, dengan ya jelas. Kamu mau kemana katanya? Kebetulan saya mau ke kampung. Kamu jangan coba-coba melewati situ. Itu udah ada 4 orang Jawa itu ke bawah arus tinggal nama. Itu kata orang penduduk itu. Untung kamu, ya mungkin takdir Tuhan belum menentukan gitu ya, walaupun air udah masuk kita apa. Cuman kalau golok itu lepas yang 2 ini, mungkin ceritanya beda. Kalau golok itu lepas mungkin udah set gitu ya. Tapi alhamdulillah tuh golok tuh ke bawah arus apa, sarungnya nggak lepas. Jadi alhamdulillah kita walaupun udah kemasukan air masih bisa diselamatkan. Nah, sesampainya saya dibawa ke majikan ke kampung. Nah, dibilangin juga, kamu jangan coba-coba lagi sana. Iya kata dia. Nah, setelah saya sembuh mungkin jarak seminggu udah sembuh, saya pekerjakan lagi ke dalam, diantar sama majikan dan nurut lagi. Setelah seminggu di sana, selama kita mau 9 bulan lah, saya berpikir, kok kita selama 9 bulan gak menerima gaji spesial, hanya dengan makan apa kopi dikasih gitu. Berpikir saya udah 9 bulan apa untuk lari kayak awal-awal gitu, karena situasi Medan area saya udah tahu. Kalau awal mungkin belum tahu ya, saya lari ke sana balik laginya ke sini. Saya berpikir gitu, wah nekat itu. Karena saya ditinggal sama majikan ke kampung, saya lari untuk bisa kembali ke Bandung. Nekatnya itu. Kayak suatu pagi-pagi saya mau ke kebun, perkebunan kopi, berpikir udah bawa semua. Wah berenang kayak orang mau ngikat gitu lah, bawa segala apa di sini. Saya dari jarak itu mungkin setengah hari sampai ke kampung mana lah kita tahu. Yang penting saya lari dari situ untuk mencari kerjaan yang lain bisa untuk ongkos pulang ke Bandung. Sesampainya agak jauh dari situ, nah, tengah hari saya sampai ada kampung, ketemu sama kepala desa, saya ceritakan yang di kampung saya kerja gini-gini. Oh kamu ya udah, kamu betul-betul mah mau kerja, memang dari sana mah kebanyakan yang begini pekerja begini diiniin. Oh begitu, ya saya diterima. Periksa singkatnya terima. Saya malam-malam periksa sama kepala desa. Periksa semua, hanya bawa golok gini. KTP saya ditahankan di sana, saya ceritakan gini-gini. Ya singkat ceritanya saya ditampung lagi di situ selama 3 bulan. Betul itu mah, kerja betul, saya dapat upah, dapat apa. Nah,
untuk tujuannya bisa kembali ke Bandung gitu. Nah udah gitu sampai berbulan-bulan gak terima gaji, akhirnya ya mungkin bisa untuk ongkos diantar ke Batu Raja untuk pulang ke Bandung walaupun tanpa bawa apapun. Kita yang penting kita bisa gendek balik ke Bandung dengan hasil kita uang yang kita cari, biar yang itu udah mungkin tenaga saya istilahnya mah kayak dulu mah saya kerja apalah dulu mah kerja seolah-olah biarlah, karena mau diurusin juga seolah-olah biarlah yang penting kita bisa pulang ke Bandung dengan ongkos sendiri. Sampai di Bandung juga ya alhamdulillah kita bisa selamat dari perjalanan kita yang setelah istilah ke bawah arus apa bisa masih diselamatkan. Mungkin takdir belum bisa menentukan kita, walaupun air juga udah masuk kita kembung gitu. Itulah jadi masih diselamatkan ya alhamdulillah. Nah, akhirnya sampai di Bandung kita pulang lagi selama mungkin dari tahun 79 akhir pulang sekitar 81 awal, mungkin 1 tahun lah ya kita bisa sampai ke Bandung juga dengan selamat. Maksudnya di Bandung juga orang tua saya tuh kan tanpa izin nggak tahu. Kan bilang itu waktu itu saya bilang ke saudara mau ke Bandung, nggak tahu. Jadi orang tua saya tuh nggak tahu bahwa saya tuh di Cirebon tuh katanya udah terbawa arus ke laut. Mungkin orang tua lebih ibu mah lebih jeli lah, sampai ditanyain apa masih ada, itulah masih ada. Cuman ini nyebrang kata yang Ustadz pintar nanyain. Waktu saya berangkat itu kan tanpa izin orang tua, hanya kita ke saudara mau ke Bandung. Nah itulah, jadi itulah pengalaman saya yang begitu ya mungkin saya juga dalam benak nggak bisa terlupakan. Ya pengalaman katakanlah perjalanan mungkin baiklah selama 8 bulan 9 bulan kita nggak dapat gaji. Nah itu pun setelah datang 81 awal, tetangga-tetangga semua pada ini ya dari satu pihak mungkin ada seorang wartawan lah, saya bisa diceritakan di surat kabar di Bandung lah, ada tetangga wartawan. Nah, begitu ceritakan mungkin pengalaman dari Sumatera sampai ke sini, disangkanya saya di Bandung itu udah nggak ada, udah meninggal lah, nggak ada. Karena penemuan nanya yang beda-beda kan. Saya ini udah nggak ada, cuma satu orang ini masih ada. Nah, tunggu aja nanti. Jadi terbawa gitu. Jadi mungkin nama ibu rasa akhirnya jadi itu ada tetangga masih adik dimuat di surat kabar dari Bandung gitu. Mungkin begitulah cerita ya singkatnya pengalaman kehidupan saya sekitar tahun 1979 pulang ke Bandung 1981. Oke, Pak Ali. Ya, Barreto Channel cerita kali ini cukup menarik ya. Mungkin ini lebih ke pengalaman hidupnya Pak Ali di saat atau pada tahun 79 sampai tahun 81. Ya mungkin dari garis besarnya cerita ini Pak Ali itu berusaha untuk mencari hidup atau tadinya itu mencari hidup yang lebih layak lagi lah dengan ke Jakarta, tapi setelah di Jakarta itu ternyata terlantar atau bagaimana sehingga ada seseorang yang mendatangi untuk menawarkan kerja di Sumatera. Ternyata setelah sesampainya di Sumatera pun tidak jauh beda dengan kondisinya waktu di Jakarta. Oke, mungkin seperti itulah sehingga adanya masuk ke surat kabar itu mungkin tadi yang udah diceritakan Pak Ali sewaktu di kerja di Sumatera itu banyak kejadian yang dialami oleh Pak Ali.
Oke, mungkin terima kasih banyak Pak Ali atas ceritanya Sama-sama, dan pengalaman hidupnya. Betul. Kita bisa ambil hikmahnya ya Bariatri Channel. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur apapun yang kita dapat, tanpa adanya apa istilahnya aral atau apalah. Betul, ya. Tapi yang penting tetap selalu berusaha, itu aja. Oke, Bariatri Channel, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.